Film ini dibuka dengan misi para astronot NASA dengan kode Ares 3. Nah, mereka ini mendarat di sebuah lokasi bernama Acidalia Planitia. By the way, Acidalia Planitia ini adalah lokasi nyata yang memang terletak di planet Mars. Acidalia Planitia ini terletak di antara Provinsi Vulkanik Tarsis dan Arbiatera di utara Valles Marineris, berpusat di 49,8 derajat lintang utara dan 339,3 derajat bujur timur. Nah, misi Ares 3 ini waktunya itu sekitar Sol 18 lah. Bang, apa sih itu Sol? Nah, Sol itu sendiri adalah satuan hari di planet Mars. Sistem planet Mars dalam satu hari itu lebih lama dari bumi. Kalau di bumi sekitar 24 jam pas kan pastinya. Di Mars itu satu harinya itu setara dengan 24 jam 39 menit 35 detik di bumi. Jadi ya beda sekitaran 39 sampai 40 menit kurang lebih lah ya segitu. Satuan Sol ini nanti akan gua terus pakai seisi recap ini karena banyak time jamnya. Nah, di misi Ares 3 ini ada 6 astronot yaitu Mark Watney, Alex Vogel, Beth Johansson, Chris Beck. Nah, khusus Chris Beck ini kayaknya kita sebutnya Bucky aja ya. Karena peran itu paling melekat di Sebastian Stan aktornya. Ada Rick Martinez juga. Kemudian semua astronot ini dipimpin oleh Komandan Melissa Lewis. Mereka ke Mars dengan tujuan mengambil 7 sampel tanah di wilayah itu dengan berat masing-masing 100 gram. Jadi total ada 700 gram tanah yang mereka bawa buat diteliti. Namun di ruang kendali Johansson melihat ada badai yang datang dari arah vulkanik Tarsis. Mereka pun disarankan untuk masuk ke markas terlebih dahulu. Diketahui badai tersebut mempunyai diameter sekitar 1200 km dan sudut 24,41 derajat dengan kekuatan 8600 Newton. Karena perkiraannya itu badainya bakal gaduh edan, Komandan Lewis pun membatalkan misi dan memerintahkan untuk segera ke roket MIV agar mereka bisa pergi sementara dari lokasi itu ya. Namun di tengah perjalanan mereka menembus badai, Mark Watney yang di posisinya itu dia di barisan paling belakang tiba-tiba terhantam antena yang lepas dari markas dan hilang kontak. Di sini Komandan Lewis berusaha untuk mencarinya, namun keadaan sangat tidak memungkinkan karena roket MIV mereka akan segera roboh terkena badai. Komandan Lewis pun dengan berat hati terpaksa meninggalkan Mark Watney yang dinyatakan tewas oleh seluruh tim. Berlanjut pada konfirmasi dari Direktur NASA yang bernama Teddy Sanders yang menyatakan pada seluruh dunia bahwa terjadi kecelakaan pada misi Ares 3 yang diakibatkan oleh badai bertenaga tinggi. Pada insiden ini, satu astronot telah tewas yaitu Mark Watney yang resmi memang dinyatakan tewas. Kemudian berlanjut pada keadaan markas mission Ares 3 yang sudah berantakan sekali akibat badai pagi tadi. Namun ternyata Mark Watney masih hidup dengan keadaan yang sekarat, kehabisan oksigen karena baju astronotnya tuh bocor akibat perutnya tertusuk besi antena. Ia pun berusaha berjalan menuju markas Ares 3. Mark berusaha mengobati dirinya sendiri dengan membius lukanya itu serta mengambil sisa serpihan besi yang menancap di lukanya. Ia pun menambal lukanya itu dengan staples agar tidak kehabisan darah. Setelah kondisinya mendingan, ia pun mendokumentasikan dirinya sendiri yang selamat ini dengan alasan ia takut suatu saat nanti mungkin aja gitu kan dia tiba-tiba mati kehabisan darah dan sebagainya. Dan dokumen ini sebagai bukti dirinya itu selamat pada insiden kemarin. Ia menjelaskan bahwa markas hub ini hanya bertahan selama 30 hari. Sampai akhirnya pada malam hari sebelum tidur, Mark memutuskan untuk melakukan ide gila dan mustahil bagi orang normal, yaitu bertahan hidup sendirian di Mars dengan modal kecerdasan otaknya. Berlanjut ke Sol 21, Mark pada saat ini mulai menentukan stok makanan di markas dan bagaimana cara mengirit persediaan makanannya tanpa membuat dirinya sakit karena keadaannya sekarang masih sangat terluka sekali. Hingga akhirnya ia mendapat ide saat habis modal ya. Emang modal tuh adalah sumber segudang inspirasi di muka bumi cuy. Mark pun berpikir bagaimana jika ia memanfaatkan modalnya itu untuk bertahan hidup di Mars. Ia pun membuka beberapa stok makanan dan menemukan kentang. Ia pun menjelaskan di rekamannya bahwa ia bisa tahan hingga 400 sol
dengan cadangan makanan yang ada. Ia mulai dengan mengambil kotoran temannya dari sepi tank, kemudian mulai memperbaiki panel surya yang rusak serta berusaha untuk memodifikasi markasnya itu supaya lega dan cocok untuk dijadikan sebagai lahan bertani. Berlanjut hingga Sol 24, di mana proses Mark membentuk sebuah pertanian kecil di dalam markas semakin mendekati finish. Ia menutupi sekitarannya dengan terpal transparan serta mengambil tanah Mars untuk dipindahkan ke dalam markas. Berlanjut pada Sol ke-31 di Mars. Disinilah ide gila Mark mulai diaplikasikan, di mana ia berencana untuk menanam kentang di Mars menggunakan pupuk yang diolah dari kotoran dari sepi tanknya tadi. Sampai akhirnya selesai juga penanaman kentang itu. Berlanjut pada Sol 36, di mana Mark di sini mendapat masalah baru, yaitu persediaan air. Jika ia pakai airnya terus-menerus untuk menyiram kentang, maka ia akan kehabisan air dan mati malah ya. Sampai akhirnya ia berencana untuk membuat atau menciptakan air dengan cara menggabungkan hidrogen dan oksigen dengan cara dibakar. Nah, di sini ia harus memecah zat hidrazin yang ada di MDV dengan mengalirkannya ke katalis iridium yang membuat hidrazin ini nanti akan terpecah menjadi dua, yaitu menjadi N2 dan H2. Karena ia bingung mau buat sumbu apinya pakai apa, ia pun menggunakan patung salib punya Martinez yang berbahan kayu agar bisa menjadi api. Namun saat percobaan pertama iridiumnya malah meledak akibat kelebihan oksigen. Haha, ini baru namanya azab instan nih. Percobaan keduanya dengan menurunkan kadar oksigen dan akhirnya ia berhasil menciptakan air. Keesokan harinya pertaniannya sudah basah oleh embun air yang membuatnya tidak repot-repot harus menyiram tanaman itu satu-satu. Berlanjut pada Sol ke-48, ia berusaha kembali berfokus pada perbaikan alat yang lain ya tentunya. Hingga pada Sol 54, ia dapat melihat ujung tanaman kentang yang ternyata bisa hidup dengan caranya itu. Jelas ini adalah penemuan baru yang gila ya, karena ini menjadi tanaman pertama di Mars yang bisa hidup. Di sisi lain, Direktur NASA memberikan penghargaan untuk Mark yang sudah dianggap gugur dalam misi. Berlanjut di Johnson Space Center NASA, di mana kita diperlihatkan Vincent Kapoor yang merupakan direktur dari misi di Mars. Vincent meminta izin bahwa nanti Ares 5 atau Ares 6 itu bisa datang mengambil jasadnya Mark yang sudah dikonfirmasi meninggal. Berlanjut pada Mindy Park yang berada di kendali misi NASA melihat ada yang aneh nih di markas Ares 3. Ia melihat ada perbedaan antara Sol 18 saat setelah badai dan Sol 54 yang sekarang. Markas itu banyak mengalami perubahan. Ia pun langsung melapor ke Vincent dan Teddy. Namun di sini Teddy malah memerintahkan untuk merahasiakan hal ini kepada kru Ares 3 yang sudah meninggalkan si Mark dengan alasan misi mereka nggak boleh diganggu. Asli ini bener-bener nih orang. Nih biasanya nih yang kayak gini egois nih. Berlanjut pada keadaan Mark yang masih sehat dan lukanya kian membaik. Di sisi lain, Direktur Teddy Sanders mengumumkan Mark yang ternyata masih hidup di Mars namun tetap merahasiakan info ini dari kru Ares 3. Berlanjut hingga Sol ke-70 di Mars. Saat ini Mark sedang berusaha untuk menyelesaikan problem berikutnya, di mana ia harus pergi ke pangkalan misi Mars selanjutnya, yaitu Ares 4 yang berlokasi di kawah Schiaparelli. Namun jarak dari Ares 3 ke Ares 4 itu sekitaran 3.200 km. Sedangkan kemampuan rover milik Mark hanya kuat 35 km, setelah itu ya baterainya habis. Problem berikutnya adalah waktu dan makanan, di mana ia membutuhkan waktu sekitar 50 hari untuk sampai ke sana, sedangkan space di rover itu kecil banget buat naruh makanan untuk persediaan sekitar 50 hari. Ia pun mulai melakukan percobaan dengan mengukur waktu secara ilmiah jika ia menggabungkan baterai rover 1 dan rover 2. Akhirnya ia berhasil mendapat baterai yang lebih tahan lama. Namun terdapat masalah baru, yaitu pemanas ruangan yang tidak boleh mati jika malam hari. Tapi jika pemanas ruangannya menyala, itu akan lebih menyita bahan bakar baterai. Maka dari itu ia mengambil termoelektrik radioisotop yang dapat menghangatkan tubuhnya di dalam tanpa menggunakan baterai. Namun minusnya adalah benda itu bisa sewaktu-waktu meledak dan langsung menewaskan si Mark tentunya.
Di sisi lain, Vincent menginformasikan bahwa kini Mark terkonfirmasi hidup dan sering melakukan perjalanan jauh dari markas menggunakan rover. Teddy kemudian meminta Bruce yang merupakan salah satu direktur juga di bidang laboratorium jet, di mana Teddy ini meminta Bruce menyiapkan suplai makanan yang dikirim ke Mars untuk Mark dalam waktu 3 bulan. Mitch yang merupakan direktur Hermes merasa kesal karena ia dilarang untuk memberitahu kru Ares-3 yang berada di Hermes menuju bumi. Berlanjut hingga Sol ke-79 di mana Mark memanen kentang yang ditanam pada 48 Sol yang lalu. Jadi kurang lebih kisaran 50 hari lebih lah ya untuk kentang itu bisa dipanen. Malam harinya Mark sadar bahwa ada yang terlewat, yaitu mission Ares-3. Di sisi lain akhirnya Vincent sadar bahwa niat si Mark itu adalah untuk menyelesaikan misi Ares-3 sebagian. Berlanjut pada Mark yang akhirnya menemukan tujuannya, yaitu Pathfinder. Nah, disinilah Vincent juga akhirnya juga tahu gitu kan kalau tujuan Mark itu ya untuk ke Pathfinder. Fungsi dari Pathfinder ini adalah untuk menangkap gambar dari Mars yang terkoneksi langsung ke bumi agar si Mark itu bisa kirim pesan berupa gambar ke bumi. By the way, saat ini sudah Sol 109 ya. Nah, saat malam harinya si Mark ini sadar bahwa ia mungkin bisa mengirim pesan menggunakan kode heksadesimal. Haha, teka-teki lagi nih boy. Di Interstellar punya bilangan biner dan Morse, di sini ada kode heksadesimal. Nah, heksadesimal ini adalah sebuah sistem bilangan yang menggunakan 16 simbol. Berbeda dengan sistem bilangan desimal. Simbol yang digunakan dari sistem ini adalah angka 0 sampai 9. Jadi berarti kan dari angka 0 sampai angka 9 berarti kan ada 10 angka dong. Ditambah dengan 6 simbol lainnya dengan menggunakan huruf A sampai F. Nah, di film ini heksadesimalnya itu dibentuk menjadi sebuah lingkaran. Di bumi juga sama, si Vincent membuat sebuah lingkaran heksadesimal. Jadi, fungsinya adalah untuk mengirim berupa kode yang nanti dirangkai membentuk sebuah pesan. Di sini pesan dari Vincent itu terdiri dari 48 yang berarti huruf F, kemudian 4F sama dengan O, 57 sama dengan W, 41 sama dengan A, 4C sama dengan L, 49 sama dengan I, 56 sama dengan V, 45 sama dengan E. Kalau diurut semuanya nih ya kan dari angka tadi itu menjadi how alive atau bagaimana masih hidup gitu pertanyaan. Nah, sekarang karena udah ada lampu hijau nih dalam berkomunikasi, maka si Mark ini berusaha untuk meretas rover dan menggabungkannya dengan Pathfinder agar bisa mengirim pesan dan akhirnya berhasil ternyata. Namun di sini saat sudah berkomunikasi, Mark sangat kecewa karena tim kru Ares-3 ternyata tidak tahu bahwa ia masih hidup, yang mengartikan tim Ares-3 tidak dalam perjalanan kembali ke Mars namun benar-benar meninggalkannya. Di sini tidak ada cara lain dengan memberitahu kru Ares-3 tentang berita Mark yang masih hidup dan tertinggal di Mars. Berlanjut hingga Sol 128 di mana si Mark ini kembali memutuskan untuk menunggu dan melanjutkan hidupnya saja di Mars. Toh dia juga punya persediaan makanan yang banyak kan. Tiba-tiba pintu sterilnya bocor dan meledak sehingga markasnya itu kemasukan udara dingin dari Mars yang membuat tanamannya itu mati semua. Di kondisi ini juga si Mark terluka dan helmnya bocor karena terbentur. Akhirnya ia memutuskan untuk tidur di rover. Keesokan harinya Mark kembali membersihkan markas yang sudah hancur serta menambal pintunya menggunakan terpal. Di sisi lain, Rich Purnell yang merupakan astrodinamik ditugaskan untuk membuat perkiraan probe atau pengiriman suplai makanan ke Mars. Namun di sini Rich Purnell justru terpikir hal gila yang nanti berpengaruh pada penyelesaian masalah ini. Berlanjut pada meeting para petinggi NASA tentang peluncuran suplai makanannya si Mark. Namun di sini Teddy keras kepala untuk membuat hal itu secepat mungkin, bahkan kalau perlu tidak perlu menggunakan pemeriksaan. Kemudian berlanjut hingga Sol 154 di Mars. Mark ini harus mengirit dengan makan 3 hari sekali karena suplainya semakin sedikit dan ia juga sudah tidak bisa menanam kentang lagi.
Di sisi lain, si Bro Rich ini udah mulai terpikir dan sedang mengukur jarak untuk rencana gila dia ini. Di saat yang bersamaan, NASA sedang mempersiapkan pemasangan probe untuk suplai makanan. Singkat cerita, NASA berhasil meluncurkan probe, namun saat probe sudah hampir menembus atmosfer bumi, tiba-tiba getaran di roketnya semakin meningkat dan meledak. Makanya nih, jangan jadi bebal gitu kalau jadi orang teh. Berlanjut hingga Sol 186 di Mars. Mark kini sudah mulai sangat putus asa ya dengan keadaannya, karena ya kalaupun ia bisa bertahan tetap aja ujung-ujungnya pasti mati kelaparan gitu cuy. Di sisi lain, CNSA atau China National Space Administration di Beijing merasa sangat prihatin dan bingung mengapa NASA tidak menggunakan produknya saja yang sudah melalui banyak periksaan dan terjamin kualitasnya juga. Sampai akhirnya CNSA menetapkan untuk membantu NASA dalam misi ini. Di sisi lain, Rich Purnell sedang berada di Advanced Supercomputer NASA, di mana ia melakukan perhitungan untuk rencana gilanya kali ini, dan ternyata perhitungannya berhasil 100%. Rich Purnell kemudian pergi ke kantor pusat NASA untuk menyampaikan rencananya itu dengan perhitungan yang sempurnanya itu ya. Sebenarnya rencana Rich Purnell ini tuh cukup simpel dan tidak terpikirkan oleh para petinggi NASA. Namun rencana ini memang sedikit ekstrim ya, yaitu dengan memerintahkan Ares 3 yang berada di Hermes untuk mengintari bumi dengan mengandalkan kekuatan gravitasi bumi sebagai akselerasi dan kecepatan tambahan. Nah, saat Hermes ini mengitari bumi nih, probe yang buatan Cina itu langsung datang dan diambil sebagai suplai makanan mereka. Setelah itu, Hermes pergi ke Mars menggunakan ekstra kecepatan yang ia ambil dari gravitasi bumi tadi. Namun, ini membuat Hermes terlalu cepat dan bahkan malah bisa jatuh gitu ke Mars gitu kan karena saking cepatnya. Maka dari itu, Hermes juga harus mengitari Mars. Saat Hermes mengitari Mars, Mark harus menggunakan roket yang ada pada Ares 4 yaitu MAV untuk keluar dari planet Mars dan masuk ke Hermes. Lalu Hermes kembali ke bumi dengan selamat dan mission complete. Teori ini sebenarnya udah diterapkan di film Interstellar, di mana Cooper mengandalkan tenaga gravitasi dari black hole untuk pergi ke planet Edmund. Mungkin kalian ingat juga ya, karena pernah gue bahas kok di recapnya. Berlanjut pada Mark yang kini daripada nggak ada kerjaan gitu kan, mendingan lanjutin laporan kimia punya si Komandan Lewis karena itu juga salah satu misi dari Ares 3. Di sisi lain ternyata Rich Purnell langsung mengkontak Hermes. Gue masih nggak tahu nih orang gimana caranya bisa masuk ke sistem NASA dan kirim pesan ke Hermes. Namun di sini Rich Purnell langsung memberikan rencana gilanya yang tadi melalui pesan itu. Di sini Komandan Lewis memutuskan tentu saja ya setuju karena Mark itu adalah rekan mereka kan tentunya. Namun di sini jika Komandan Lewis melakukannya, itu akan berefek pada status mereka semua yang akan dianggap sebagai pemberontak perintah. Dan misi ini juga bisa membuat mereka tewas jika mereka gagal dalam perputaran bumi itu. Kalaupun berhasil, mereka harus memperpanjang misi mereka sebanyak 533 hari. Nah, akhirnya mereka semua sepakat nih melakukan misi bunuh diri itu tanpa harus memberitahu petinggi NASA dengan cara menonaktifkan semua komunikasi saat mengitari bumi sekaligus mengambil probe suplai makanan. Di sisi lain, Teddy masih sangat bebal ke tulang, namun akhirnya ia menyetujui rencana gila itu, namun dengan jaminan Mitch harus dipecat sebagai direktur Hermes. Berlanjut pada Sol 219 di Mars, di mana Mark ini sedang menghitung perkiraan melalui Saints soal rencana gila itu karena ia harus pergi berhari-hari ke Ares Force, kemudian menggunakan MAV roket untuk meninggalkan Mars di saat yang bersamaan akan langsung ditangkap oleh pesawat Hermes yang sedang mengitari Mars. Nah, sekarang dia tinggal memodifikasi rovernya agar kuat dalam perjalanan ke Ares 4 dengan jarak 3.200 km. Singkat cerita, NASA bekerja sama dengan CNSA dan meluncurkan probe supply agar bisa ditangkap oleh pesawat Hermes yang mengitari bumi untuk akselerasi tambahan. Kita di sini langsung time jump ke 7 bulan kemudian. Di sini keadaan Mark sudah sangat memprihatinkan sekali karena ia terlihat sangat kurus sekali akibat mengirit makanan. Ia juga udah berantakan banget penampilannya, sudah seperti gelandangan lah pokoknya.
Di sini ia menetapkan untuk pergi meninggalkan markas untuk melakukan perjalanan panjang hingga ke Ares 4. Nah, tadi kan udah gue jelasin ya bahwa rover hanya tahan sekitar 70 km dengan baterai double. Maka dari itu rover milik Mark sudah ia modifikasi dengan menggabungkannya dengan panel surya. Jadi baterainya itu bisa di-charge kapanpun selagi ada matahari. Berlanjut hingga Sol ke-494 seperti biasa, Mark melakukan perjalanan, terus baterainya sekarat, kemudian charge dan dia tinggal tidur. Bangun tidur dia jalan lagi deh. Dan itu dilakukan sambil menerapkan sistem ngirit makan yang 3 hari sekali makan, itu 1 kentang dan 1 potongan kecil daging kornet gitu. Di sisi lain, Bruce menjelaskan bahwa gravitasi di Mars itu sangat tinggi jika MAV terbang solo. Sedangkan di Mars itu Mark kan nggak punya tambahan turbo dan sebagainya. Nah, di sini Bruce mau nggak mau ya ngasih tahu bahwa MAV Ares 4 ini harus dibongkar dulu biar lebih ringan. Nah, hal gilanya adalah Bruce bilang jika ingin sampai benar-benar keluar orbit Mars, maka Mark harus melepas jendela, atap, kursi penumpang, dan juga beberapa ruang kendali agar membuat MAV itu menjadi lebih ringan, dengan catatan semua lubang atap, jendela, dan lain-lain akan ditutup menggunakan terpal, dan MAV akan dikendalikan oleh pesawat Hermes oleh Martinez. Berlanjut pada Sol 524, Mark berhenti sebentar untuk mandi dan makan sesuai ketentuan. Hingga akhirnya Mark tiba di Ares 4 pada Sol ke-538. Ia pun mulai membongkar MAV sesuai instruksi dari Bruce soal membuang jendela, atap, dan ruang kendali dan sebagainya, sampai pada Sol 560 di mana pesawat Hermes berhasil sampai mendekati Mars. Komandan Lewis membagi tugas, yaitu Martinez di bagian mengendalikan MAV Ares 4, terus juga Johansen menjadi operator, Bucky dan Vogel berada di airlock untuk membukakan pintu untuk si Mark yang menggunakan MAV. Nah, di sini jika Mark udah dekat, Bucky harus loncat menggunakan tali untuk menangkap si Mark. Namun kemungkinan besarnya Mark akan patah tulang akibat tekanan gravitasi. Keesokan harinya di Sol 561, misi penyelamatan ini ditonton oleh seluruh dunia secara live karena semua orang turut prihatin dengan kejadian ini. Singkat cerita, Mark meluncur menggunakan MAV, namun saat sudah berada di langit, terpal penutupnya itu lepas dan membuat MAV ini jadi malah semakin ringan tentunya. Di sini Mark sempat pingsan karena tekanan gravitasi, dan pada keadaan ini ternyata terdapat problem dadakan di mana MAV jaraknya itu terlalu jauh dari pesawat Hermes. Di sini Martinez diperintahkan untuk mendekati MAV di luar perhitungan, namun jika begitu MAV akan melesat dengan kencang dan akan tetap susah untuk ditangkap. Tapi di sini mereka sedikit lega karena Mark kembali sadar dan juga membuat seluruh orang merasa senang bisa mendengar kabar baik dari Mark. Nah, di sini Mark sudah mempunyai rencana dadakan dengan melubangi sedikit bajunya agar udara yang keluar menjadi pendorongnya, sehingga Mark akan bisa terbang meluncur ke Hermes dan kemudian ditangkap oleh Bucky. Komandan Lewis pun langsung mematikan komunikasi karena rencana ini akan sangat beresiko gagal dan rencana ini memang di luar dari perintah NASA. Maka dari itu Komandan Lewis menugaskan Vogel untuk meledakkan bagian belakang pesawat agar udaranya itu menjadi akselerasi tambahan untuk menangkap Mark dan langsung ditutup pintunya agar oksigen tidak terkuras habis. Singkat cerita, bom berhasil dipasang oleh Bucky di valve belakang dan Bucky diberikan hadiah bingkisan manis dari si Johansen biar makin yahut gitu kerjanya. Di sini Bucky harus manjat ke airlock 2 untuk menangkap si Mark selagi bomnya itu dalam hitungan mundur. Untungnya dengan ketangkasan yang ia pelajari pas jadi Winter Soldier serta hadiah cipokan manis dari Johansen, Bucky pun berhasil memanjat ke airlock 2 dengan selamat. Namun di sini Komandan Lewis berubah pikiran dengan pergi ke airlock 2 untuk menggantikan Bucky dalam menangkap si Mark dengan modal YOLO. Nah, ini baru nih the real pemimpin nih kalau kayak begini. Kemudian bom pun meledak dan ini menjadi lampu hijau untuk Komandan Lewis melompat ke Mark. Di sini Mark pun juga YOLO dengan melubangi bajunya untuk akselerasi tambahan agar bisa terbang cepat ke Komandan Lewis. Singkat cerita, misi mereka berhasil. Komandan Lewis berhasil menangkap Mark dan juga tim Ares 3 dinyatakan utuh kembali serta mengkonfirmasi keberhasilan misi. Film pun ditutup dengan Mark
Spock yang kini menjadi pengajar untuk para calon astronot yang baru ingin join. Mitch kemudian mengundurkan diri dari NASA. Komandan Lewis juga kembali bersama suaminya. Kemudian Bucky yang akhirnya mempunyai anak dengan Johansson. Vogel yang kembali bersama keluarganya, dan peluncuran Ares-5 yang dimana Martinez kembali berada ditugaskan di sana. Semua keberhasilan ini berkat ide simpel dari sang rapper This Is America, si Rich Purnell yang diperankan oleh Donald Glover. Oke, itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film science fiction astronomi The Martian 2015. Gue yakin videonya durasinya tuh lumayan lama, tapi ya nggak apa-apa lah ya, udah lama juga gue nggak buat video dengan durasi yang kurang lebih 20 menitan lebih lah ya. Jujur nih film keren banget, serunya dapet banget, terutama yang kangen banget sama tipe-tipe yang kayak Interstellar gitu loh. Kalian bisa coba tonton ini karena bisa mengobati kangen lu aja gitu sama filmnya Christopher Nolan. Film ini balik lagi ya ke selera masing-masing orang gitu. Kalau lu sukanya yang astronomi tapi berbau-bau alien, thriller dan lain-lain sebagainya, no, ini bukan film yang tepat buat lu. So, mungkin segitu dulu recapnya. Kalau kalian suka video ini silahkan like, comment, and subscribe.